Waktu beliau, kita flashback ke belakang sedikit. Kita ambil pelajaran-pelajaran penting. Waktu beliau mau disusukan kepada perempuan yang namanya Sayyidah Halimah ibn Sa'diyah. Ada peristiwa yang mungkin sebagian dari kita nggak tahu. Kenapa beliau itu bisa diserahkan kepada ibunda susunya namanya Halimah As-Sa'diyah dari Bani Sa'ad. Kan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kakeknya, dengan ibundanya datang ke pasar, perempuan-perempuan yang dari pedalaman itu mencari anak yang bisa disusui. Nabi Muhammad gak ada yang mau ngambil. Kenapa? Karena beliau seorang yatim. Mereka berharap ketika menyusui anak mendapatkan upah dari ayahnya. Ini ayahnya sudah tidak ada. Walhasil Nabi Muhammad itu istilah bahasa kita sekarang dicuekin sama banyak orang. Perempuan itu pada datang semuanya tapi gak mau mengambil. Kenapa? Li'annahu yatim. Karena beliau seorang yatim, ayahandanya tidak ada. Apa yang bisa kita dapatkan? Waktu beliau, kita flashback ke belakang sedikit. Kita ambil pelajaran-pelajaran penting. Waktu beliau mau disusukan kepada perempuan yang namanya Sayyidah Halimah ibn Sa'diyah. Ada peristiwa yang mungkin sebagian dari kita nggak tahu. Kenapa beliau itu bisa diserahkan kepada ibunda susunya namanya Halimah As-Sa'diyah dari Bani Sa'ad. Jadi begini ceritanya. Saya ringkas aja ya, kalau diceritakan kan agak panjang. Jadi ceritanya begini, Sayyidah Halimah itu dari desanya itu berjalan ke kota Mekah berhari-hari. Mencari anak yang bisa disusui. Sudah kebiasaan orang Arab kayak begitu. Sampai di kota Mekah, di sana tuh ada pasar Pak, disebutkan di sini. Ada pasar di mana para perempuan-perempuan Baduy, perempuan-perempuan pedalaman itu, mereka itu mencari anak yang bisa disusui. Buat apa? Buat minta upah. Jadi mereka itu menyusui anak kemudian mendapatkan upah dari ayahandanya. Begitu kan kira-kira. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah tidak punya ayah. Sehingga apa yang terjadi dikisahkan bahwa ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kakeknya, dengan ibundanya datang ke pasar, perempuan-perempuan yang dari pedalaman itu mencari anak yang bisa disusui, Nabi Muhammad gak ada yang mau ngambil. Kenapa? Karena beliau seorang yatim. Mereka berharap ketika menyusui anak mendapatkan upah dari ayahnya. Ini ayahnya sudah tidak ada. Walhasil Nabi Muhammad itu istilah bahasa kita sekarang dicuekin sama banyak orang. Perempuan itu pada datang semuanya tapi nggak mau mengambil. Kenapa? Li'annahu yatim. Karena beliau seorang yatim, ayahandanya tidak ada. Apa yang bisa kita dapatkan dari seorang anak yang ayahnya sudah tidak ada? Nabi Muhammad SAW. Coba bayangkan Pak. Sejak masa kecil, dari mulai lahir ayahnya udah nggak ada. Mau disusui aja kayak begitu nasibnya. Sebagai cermin buat kita. Kalau kita punya masalah hidup, masalah besar, gak ada masalah. Gak ada artinya dengan masalah dan ujian. Ini diterima oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qad uridu, disebutkan di sini. Wa qad uridu alaihinna sayyiduna Muhammad. Ditawarkan kepada perempuan oleh kakeknya, oleh ibundanya bersama Ummu Aiman, mereka keluar ke pasar, ditawarkan kepada perempuan-perempuan itu Sayyidina Muhammad sallallahu fa aba aktsaruhunna ayyakhudahu. Sebagian besar perempuan itu nggak mau nerima. Kenapa? Lima arafna annahu yatim, karena mereka tahu beliau adalah seorang yatim. Wa kanatil murdi'ah tarjul ataya. Orang yang menyusui itu berharap mendapatkan imbalan. Ataya artinya imbalan. Min abit tifl, dari ayah anak yang mereka susui. Wa qad arafna annahu fi kafalati jaddih wa ammi. Fakunna yaqulna. Mereka pada ngomong perempuan-perempuan ini. Wa ma yaf'al abuhu wa ammu. Kalau kita ambil, apa yang dilakukan sama ayahnya dan pamannya itu? Gak bisa ngapa-ngapain. Ayahnya udah gak ada, pamannya bisa ngapain? Kira-kira begitu. Subhanallah. Nabi kita Muhammad SAW, Sayyidul Khalq, sebaik-baiknya makhluk, waktu masa kecil punya penderitaan. Kalau kita absen satu persatu, dibanding dengan penderitaan hidup kita, apalagi masa kecil kita, gak ada apa-apanya. Kemudian sampailah hari ketiga, kebayang gak Pak? 3 hari. 3 hari nyari perempuan yang ingin menyusui beliau. Menariknya apa? Sayyidah Halimah juga sama, mencari anak yang bisa disusui, nggak dapat. Seolah Allah sudah menyeting. Ini pelajaran pentingnya apa? Kadang-kadang Allah mengakhirkan permintaan kita, tujuannya apa? Memberikan keutamaan untuk kita. Kadang-kadang kita doa sekarang dikabulkannya belakangan. Allah lihat tuh, menangguhkan persusuan Nabi Muhammad dengan perempuan pilihannya. Ternyata Halimah As-Sa'diyah di kemudian hari mendapatkan keberkahan yang berlimpah dari anak yang satu ini. Kita akan bacakan petikan kisahnya. Disebutkan di sini tuh,
tanggalnya. Hari ke-28, hari Ahad 22 Rabiul Awal 53 sebelum Hijriah, 3 Mei 571 Masehi. Beliau kan lahir 571, jadi belum lama ya. Wa fi kharaja bi sayyidina Muhammad jadduhu wa ummuh. Kakeknya, ibundanya datang ke pasar liyaumits tsalis, hari ketiga. Wa kanat as-sayyidah Halimah as-Sa'diyah fi nisa qaumiha tabhath an radi. Sayyidah Halimah mencari anak yang bisa disusui. Ta'khudhuhu wa tatajannab nisa qaumiha akhd sayyidina Muhammad. Sementara perempuan-perempuan dari kaumnya enggak mau tuh ngambil Nabi Muhammad karena tahu ibu seorang yatim, ayahnya sudah tidak ada. Hatta akhadat kullu imra'atin minhunna radian. Sampai kemudian hari rombongan Halimah ini udah ngambil anaknya masing-masing, udah dapat anak yang bisa disusui. Sementara Nabi Muhammad belum mendapatkan ibu yang bisa dijadikan ibu susu. Kemudian Sayyidah Halimah juga belum mendapatkan anak yang dia inginkan. Apa yang terjadi? Wa azamna al-audah li baladihinna. Setelah mereka mendapatkan anak-anaknya, mereka kembali kepada daerah mereka masing-masing. Walam tahdha Halimah mithlahunna biradi. Halimah belum dapat anak yang bisa disusui. Ba'da tuli bahthin wa intidhar. Setelah lama mencari sampai 3 hari enggak dapat. Yang ini juga enggak dapat. Faqarrarat alla tarji ila biladiha. Setelah itu apa? Setelah dia merenungkan, dia memutuskan untuk enggak kembali ke kampungnya bila radi, tanpa anak yang bisa disusui. Apa yang terjadi? Fataqul an nafsiha. Dia berkata kepada dirinya sendiri, Sayyidah Halimah ini. Falamma ajma'an al-intilaq qultu li sahibi. Aku berkata kepada temanku maksudnya suamiku ya. Kan beliau dengan suaminya datang. Berkata kepada suaminya, wallahi inilah akrah an arji min baini sawahib walam akhud radian. Aku enggak mau, aku pulang dengan kawan-kawanku, aku belum mendapatkan anak yang bisa aku susui. Sementara mereka sudah dapat, malu. Wallahi la adhabanna ila dzalikal yatim fala akhudanna. Demi Allah aku akan mengambil anak yatim itu, kemudian akan aku urus. Jadi setelah beliau berhari-hari menunggu ibu, yang ini berhari-hari menunggu anak, dalam keadaan sudah tidak ada lagi bisa diambil. Akhirnya apa? Diambillah anak yang dikatakan yatim itu, maksudnya Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala zaujuha, suaminya bilang sama istrinya itu, la alaika an taf'ali, asallahu yaj'alna fihi barakah. Ya udah ambil aja, mudah-mudahan Allah berikan keberkahan untuk kita. Taqul fadhahabtu ilaihi fa akhadtuhu wa ma hamalani ala akhdhihi illa anni lam ajid ghairahu. Kata Sayyidah Halimah, beliau itu tidak mengambil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali karena aku enggak mendapatkan anak selain itu. Di akhir, Pak, di akhir ketika sudah tidak ada yang mau ngambil, beliau itu sosok anak terakhir yang diambil oleh Sayyidah Halimah. Subhanallah, Sayyidah Halimah dikisahkan dalam sebuah riwayat, desanya kabilah Bani Sa'ad itu dikenal kering kerontang. Tanahnya itu kering kerontang. Datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba tanahnya menjadi subur. Ontanya yang tadi nggak bisa mengeluarkan susu, tiba-tiba mengeluarkan susu yang berlimpah. Setelah itu kemudian mereka baru tersadar, ternyata ini anak yang penuh diberkahi. Dan itulah nasib siapapun orang muslim, orang kayak kita nih, yang dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara emosional, secara keimanan, yang dekat punya kedekatan emosional, insya Allah hidupnya akan diberkahi. Sejarahnya begitu, Pak. Sejarahnya begitu. Sejak zaman dulu tuh, orang kalau dekat dengan Nabi Muhammad, dan ingat, Nabi Muhammad itu dalam keyakinan kita, beliau berpindah alam. Dengan jasadnya, beliau sudah wafat. Tapi rohnya itu senantiasa ada. Bisa nggak kita mendekat dengan beliau? Ya sangat bisa. Dengan berbanyak baca sholawat, dengan berbanyak baca sirahnya, menautkan ikatan emosional kita dengan beliau yang dekat dengan kehidupan Nabi. Kalau kita ingin diberkahi hidup kita, bangunlah kedekatan itu, bangunlah ikatan emosional, karena sejarah kehidupannya siapapun orang yang dekat dengan Nabi itu akan diberkahi kehidupannya. Lihat, Pak, dalam ayat Al-Quran, ketika orang-orang kafir berkata, wa idh qalu Allahumma, Allah, gimana dalam di surat apa itu? Allahumma in kana hadza huwal haqqu min 'indik fa'amtir 'alaina hijaratan minas sama. Orang-orang kafir pernah bilang, ya Allah, seandainya ini itu adalah yang hak dari Engkau ya Allah, maka turunkanlah bebatuan dari langit. Jadi orang-orang kafir minta disiksa, Pak. Kalau seandainya benar yang dibawa Nabi Muhammad benar dari Engkau ya Allah, siksa aja kami dengan bebatuan dari langit. Apa jawaban Al-Quran, Pak? Ini orang kafir dalam puncak pengingkarannya, minta diazab aja sama Allah. Kalau benar ajaran Muhammad ini benar dari Engkau ya Allah, azab aja kita dengan cucuran batuan dari langit. Apa jawaban Al-Quran? Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim.
Allah tidak akan mengazab mereka selama engkau berada di sisi mereka. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan mengazab mereka selama mereka beristighfar, selama ada Nabi Muhammad di sisi mereka. Tidak mau, Pak. Zaman terdahulu, Nabi Lut alaihissalam misalnya kaumnya. Anda tahu bagaimana hukuman kaum Sodom itu yang kemudian melakukan penyimpangan terhadap sesama jenis begitu, ditimpakan azab, istisal. Istisal itu artinya dimusnahkan semusnah-musnahnya. Kaum terdahulu ada yang kayak begitu, Pak. Subhanallah, umat Nabi Muhammad ini orang-orang seperti Abu Jahal, Abu Lahab, Umayyah bin Khalaf dengan pengingkaran yang sedemikian dahsyat dan permusuhan yang sedemikian kejam, gak Allah azab dengan cara begitu. Bisa aja padahal. Allah musnahkan tuh orang-orang Mekah semuanya. Kita pernah bicara tentang masyarakat Taif. Bagaimana ketika datang malaikat Jabal menawarkan kepada Muhammad, kalau mau lawan utbiqu alim al-akhsyabain. Kalau mau akan aku tumpahkan dua gunung ini kepada mereka. Nabi Muhammad menjawab, bal arju ayyukhrijallahu min aslabihi may ya'budullaha la yusyriku bihi syai'a. Aku berharap Allah mengeluarkan dari tulang sulbi mereka yang bisa menyembahnya dan tidak menyekutukannya. Jadi selama ada Nabi dalam kehidupan kita, dalam hati kita, ada kedekatan emosional, pelajaran berharga, pelajaran pentingnya apa? Hidup kita insya Allah akan diberkahi dan kita akan wafat kembali kepada Allah dalam keadaan ridho dan diridhoi. Mudah-mudahan kita termasuk dari mereka. Ya Rabbal Alamin.